dengan NIM 64250682 nomor absen 37 dari kelas 2A untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat video mengenai artikel yang sudah saya buat, yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Yuk langsung aja. Halo semuanya, selamat datang di video artikel ilmiah saya yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi, Senjata Rahasia Membangun Integritas Generasi Muda. Kalau kita dengar kata korupsi, pasti yang terlintas langsung di pikiran kita itu sosok pejabat berdasi, uang suap miliaran atau berita OTT di televisi. Tapi sadar nggak sih, kalau penyakit sosial ini sebenarnya sudah ada sejak zaman feodal dan masa kolonial, lalu berevolusi jadi semacam budaya di tengah masyarakat kita hari ini. Kebanyakan orang mereka berpikir solusi terbaik adalah memperketat hukum atau mengandalkan KPK. Pendekatan hukum itu memang penting, tapi itu cuma menyembuhkan gejala, bukan akar penyakitnya. Selama niat dan kesempatan masih ada, korupsi bakal terus tumbuh. Nah, lewat video ini, kita bakal bahas kenapa jalur pendidikan adalah strategi preventif terbaik untuk membongkar budaya dari akarnya. Sebagai mahasiswa atau anak muda, kita mungkin merasa bersih dari dosa korupsi karena nggak punya kuasa atas anggaran negara. Tapi coba kita refleksikan kebiasaan sehari-hari di dunia kampus. Pernah nggak sengaja datang terlambat waktu rapat organisasi, menyontek pas ujian, titip absen ke temen, atau mungkin menyalahgunakan uang kas UKM demi kepentingan pribadi dulu? Sadar atau tidak, itu semua adalah bentuk nyata dari perilaku koruptif skala kecil alias korupsi waktu dan kepercayaan. Tindakan sepele begini punya efek domino yang merusak disiplin diri dan menghilangkan kepercayaan orang lain. Kalau dari bangku kuliah saja kita sudah biasa memaklumi kecurangan kecil, karakter oportunitas itu bisa terbawa sampai kita masuk ke dunia kerja nanti. Lalu, apa peran pendidikan anti korupsi di sini? Pendidikan ini bukan dirancang untuk mengajari kita cara menangkap koruptor, melainkan melatih kesadaran diri agar tidak menjadi pelaku. Intinya adalah internalisasi nilai integritas. Integritas itu berbicara tentang kekokohan prinsip moral kita seperti kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Biar nggak membosankan dan nggak cuma jadi hafalan teori di ruang kelas, metode pembelajarannya harus interaktif dan berpusat pada mahasiswa melalui diskusi kelompok, analisis sebab akibat, serta simulasi kasus-kasus dilema etis. Kita dipaksa untuk berpikir kritis. Ketika kita mulai peka bahwa setiap tindakan curang memiliki konsekuensi buruk, disitulah nilai integritas baru mulai mengakar kuat di dalam diri kita. Teman-teman, generasi muda sering banget disebut sebagai agent of change atau agen perubahan. Kita adalah aset terbesar sekaligus tulang punggung masa depan bangsa. Keunggulan terbesar kita adalah idealisme dan kejujuran yang masih murni. Dengan modal inilah kita punya potensi besar untuk memutus rantai budaya korupsi yang sudah menahun. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Kita bisa memulainya dengan membenahi tata kelola organisasi kemahasiswaan kita sendiri. Misalnya, seorang bendahara UKM harus berkomitmen untuk mengelola keuangan secara transparan dan membuat laporan pertanggungjawaban yang jujur tanpa merekayasa nota pembelian. Di lingkungan akademis, kita bisa mulai disiplin, menghargai waktu, dan menolak segala bentuk plagiarisme. Kesimpulannya, korupsi di Indonesia memang masalah kronis, tapi kita tidak boleh pasrah dan menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Memberantas korupsi adalah tanggung jawab bersama, bukan cuma tugas pemerintah atau penegak hukum. Melalui pendidikan anti korupsi yang konsisten, kita sedang membangun benteng moralitas kuat dalam diri kita dengan disiplin diri, kejujuran, dan integritas yang kokoh. Generasi muda dapat bertransformasi menjadi aktor pembangunan yang bersih, bermartabat, dan siap membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Saya Nurulita Sunotima, sekian terima kasih dan sampai jumpa.